Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu sore yang cerah, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon kurma sambil menatap langit. Penduduk desa melihatnya dan hanya menggeleng-gelengkan kepala. Heran aku, Abu Nawas itu kerjanya cuma melamun, tapi wajahnya tenang banget, kayak habis dapat wahyu, gumam seorang ibu-ibu. Suatu malam ketika semua orang sedang tidur lelap, terdengar suara keras dari arah masjid. Warga panik, mereka berlarian ke masjid. Di sana mereka melihat pintu masjid terbuka lebar, dan di dalamnya berdiri Abu Nawas. Tapi ada yang aneh, Abu Nawas sedang berbicara sendiri. Ya Allah, hamba ini memang banyak dosa, tapi Engkau Maha Tahu, hamba hanya menghibur mereka yang lelah, katanya sambil menatap langit-langit. Orang-orang mengintip dari celah pintu. Mereka berbisik-bisik. Itu Abu Nawas ngomong sama Tuhan ya? Iya, kayaknya dia wali deh. Wali? Lah, masa wali suka nipu raja? Wali itu beda-beda, Mak. Ada yang wali tukang tipu, tapi niatnya baik. Besoknya kabar itu tersebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang mulai datang ke rumah Abu Nawas, minta doa, minta petunjuk, bahkan ada yang minta nomor undian. Abu Nawas yang sedang santai ngopi jadi bingung. Wahai Abu Nawas, kabarnya kau bisa bicara langsung dengan Tuhan? Tanya salah satu orang. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tersenyum lalu menjawab, aku bukan siapa-siapa, tapi kalau Tuhan mau mendengar keluhanku, itu urusan Dia. Jawaban itu makin bikin orang-orang yakin. Wah, ini wali beneran. Sejak hari itu Abu Nawas jadi terkenal, bahkan raja pun penasaran. Panggil Abu Nawas ke istana, perintah sang raja. Sesampainya di istana, raja menatapnya tajam. Abu Nawas, benarkah kau bisa berbicara dengan Tuhan? Abu Nawas mengangguk santai. Bisa, Baginda. Raja makin penasaran. Kalau begitu, tolong tanyakan, kenapa aku belum punya anak laki-laki? Abu Nawas memejamkan mata, menghela napas panjang, lalu berkata, karena setiap malam Baginda hanya tidur, bukan berdoa. Raja melongo, para menteri menahan tawa. Dan sejak hari itu, Raja pun rajin berdoa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh ketika seorang ulama terkenal datang menghampirinya. Abu Nawas, aku ingin mengajakmu berdebat tentang sebuah peribahasa, kata sang ulama. Abu Nawas tersenyum. Silakan wahai tuan ulama, peribahasa apa yang ingin kita perdebatkan? Ulama itu berkata, ada orang yang berkata rezeki tidak akan tertukar, tapi ada juga yang bilang rezeki bisa dipatok ayam. Menurutmu mana yang benar? Orang-orang yang mendengar pun berkumpul, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya lalu berkata, Tuan ulama, bolehkah aku bertanya lebih dulu? Silahkan, jawab ulama itu. Abu Nawas tersenyum. Jika aku sudah makan roti, lalu ayam datang dan mematoknya, apakah itu berarti ayam mencuri rezekiku? Tentu saja tidak, jawab ulama. Itu berarti rezeki ayam. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Maka itu, jika seseorang kehilangan rezeki karena dipatok ayam, sebenarnya rezeki itu bukan hilang, hanya berpindah kepada yang lebih membutuhkan. Orang-orang tertawa mendengar logika Abu Nawas. Ulama itu pun mengangguk, tetapi tetap penasaran. Lalu bagaimana dengan rezeki yang tidak akan tertukar? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Tuan ulama, jika seseorang menanam padi dan ayam mematoknya sebelum panen, itu bukan berarti rezekinya tertukar. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa rezekinya bukan di situ. Mungkin Allah sudah menyiapkan rezeki yang lain, seperti telur ayam yang bisa ia makan nanti. Semua orang yang mendengar tertawa dan bertepuk tangan. Ulama pun akhirnya tertawa juga dan berkata, baiklah Abu Nawas, aku akui, kau memang selalu punya jawaban yang cerdas. Abu Nawas tersenyum muas, karena sejatinya rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tetapi juga apa yang kita syukuri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu.
Aku punya satu tugas untukmu, kata raja sambil tersenyum licik. Apapun perintah Baginda, hamba siap menjalankannya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit dan melaporkannya besok pagi. Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Baik Baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya. Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. Jadi, berapa jumlah bintang di langit Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini. Raja terkejut, apa maksudmu? Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit, Baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya, kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. Abu Nawas, kau mengerjaiku, seru raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. Tidak, Baginda, jawab Abu Nawas. Hamba hanya mengikuti perintah. Hamba diminta menghitung bintang, dan inilah hasilnya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara mengakaliku, Abu Nawas. Seisi istana ikut tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam di bulan Ramadan, Raja Harun al-Rasyid mengadakan diskusi terbuka di istana. Topiknya menarik. Apakah ada kondisi di mana sholat tarawih bisa menjadi haram? Para ulama yang hadir di majelis itu langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin sholat tarawih bisa menjadi haram? Itu ibadah sunnah yang dianjurkan, kata salah seorang ulama dengan yakin. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang sedang duduk sambil menikmati kurma dan segelas susu tersenyum licik dan berkata, tunggu dulu wahai para alim ulama, aku bisa membuktikan bahwa sholat tarawih bisa menjadi haram. Para ulama langsung kaget, raja pun tertarik. Wahai Abu Nawas, kalau kau bisa membuktikannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi jika kau hanya asal bicara, aku akan memberimu hukuman, kata sang raja. Abu Nawas mengangguk percaya diri. Ia pun mulai menjelaskan. Begini Baginda, sholat tarawih memang ibadah yang mulia. Tapi bayangkan, jika ada seorang pencuri yang masuk ke rumah orang saat sholat tarawih berjamaah. Karena semua orang sedang di masjid, rumah-rumah menjadi kosong. Maka pencuri itu dengan bebasnya mengambil barang-barang berharga. Dalam kasus ini, apakah sholat tarawih yang dilakukan oleh para pemilik rumah menjadi penyebab kejahatan? Para ulama mulai berpikir, tapi mereka masih ragu. Itu hanya kebetulan, bukan berarti sholatnya haram, kata salah seorang ulama. Abu Nawas tersenyum dan melanjutkan, baik, aku beri contoh yang lain. Misalkan, ada seseorang yang memaksakan diri sholat tarawih sampai sakit, padahal dia sudah tua dan lemah. Dia jatuh sakit parah karena terlalu memaksakan diri. Dalam hal ini, bukankah sholat tarawihnya justru menjadi mudharat? Raja mengelus jenggotnya dan berkata, masuk akal juga. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia lalu berkata dengan nada serius, dan yang paling parah, wahai Baginda, bayangkan ada seorang suami yang pergi sholat tarawih ke masjid, sementara istrinya di rumah menunggu. Sang istri sudah memasak makanan enak, menata meja, dan berharap berbuka bersama suaminya. Tapi si suami malah asik tarawih sampai tengah malam, lalu pulang ke rumah dalam keadaan ngantuk, lupa menyapa istrinya. Akibatnya istrinya marah besar, dan perang dunia ketiga terjadi di rumah. Nah, kalau sholat tarawih menyebabkan keributan dalam rumah tangga, bukankah itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya? Semua orang yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan raja pun hampir tersedak karena tak bisa menahan tawa. Abu Nawas, kau benar-benar licik. Argumenmu masuk akal tapi juga menggelitik, kata sang raja sambil mengusap air matanya karena terlalu banyak tertawa. Akhirnya, raja menghadiahi Abu Nawas sekantong emas sambil berpesan, tapi jangan kau jadikan alasan untuk tidak sholat tarawih, wahai Abu Nawas.
Dan Abu Nawas pun pulang dengan senyum lebar membawa hadiah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. "Baik, Baginda. Lukisan seperti apa yang Baginda inginkan?" Raja tersenyum jahil. "Aku ingin kau melukis angin." Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. "Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat," bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari." Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. "Baginda, lukisan angin sudah siap," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. "Baiklah, perlihatkan," perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. "Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana." Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. "Kau memang selalu punya cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau begitu, aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga." Semua orang di sana tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?" Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam."
Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, suasana istana Raja Harun al-Rasyid sangat ramai. Para ulama berkumpul bersama Baginda Raja untuk membahas berbagai masalah agama dan negara. Setelah diskusi panjang dan serius, suasana menjadi santai. Dengan wajah penasaran, Baginda Raja tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang tidak biasa. Wahai para ulama, adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama langsung terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Mereka saling berpandangan bingung, seperti ayam kehilangan induk. Salah satu ulama memberanikan diri bertanya, apakah Baginda tidak mempercayai keberadaan Allah? Dengan tegas Baginda Raja menjawab, aku sangat percaya pada Allah. Aku hanya penasaran saja, kira-kira sekarang Allah sedang apa? Para ulama makin bingung. Mereka saling berbisik, aduh, pertanyaan macam apa ini? Kalau dijawab sembarangan, bisa-bisa dihukum. Akhirnya mereka sepakat untuk menjawab dengan jujur. Maafkan kami Baginda, kami tidak tahu. Baginda Raja manggut-manggut, tapi rasa penasarannya belum hilang. Kalau ulama-ulama hebat saja tidak tahu, mungkin hanya satu orang yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Baginda Raja langsung mengutus para pengawal untuk mencari Abu Nawas. Ternyata seperti biasa, Abu Nawas sedang nongkrong di warung kopi sambil bercanda dengan teman-temannya. Salah satu temannya bertanya, "Hai Abu Nawas, proyek apa lagi yang kamu dapat dari Baginda Raja sampai bisa nongkrong santai di sini?" Abu Nawas tertawa kecil sambil menyeruput kopinya. "Nggak ada proyek, lagi ngiri saja, ngiri tenaga." Tiba-tiba datanglah para pengawal dengan wajah serius. "Abu Nawas, kau dipanggil menghadap Baginda Raja sekarang juga." Abu Nawas pura-pura kaget. Waduh, emangnya saya bikin salah apa lagi ya? Tidak tahu, yang jelas Baginda ingin bertanya sesuatu yang penting. Dengan wajah polos, Abu Nawas menghela nafas. Baiklah, kalau penting, saya tidak bisa menolak. Tapi tunggu sebentar ya, kopi ini sayang kalau nggak habis. Mahal, soalnya hutang. Semua yang ada di warung kopi langsung tertawa terbahak-bahak. Setibanya di istana, Abu Nawas melihat Baginda Raja duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki, dikelilingi para ulama yang tampak bingung. Setelah memberi salam dengan hormat, Abu Nawas dipersilakan duduk. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, para ulama di sini tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau bisa?" Abu Nawas mengangguk santai. "Coba hamba dengar dulu, Baginda." Baginda Raja dengan serius bertanya, "Menurutmu, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Lalu dengan senyum licik ia menjawab, "Hamba bisa menjawab pertanyaan Baginda, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" tanya Baginda dengan penasaran. "Hamba harus duduk di singgasana Baginda, dan Baginda duduk di bawah bersama para ulama." Para ulama langsung terkejut. Waduh, berani-beraninya dia minta begitu. Mau cari mati ya? Baginda Raja terdiam sejenak. Tapi rasa penasarannya lebih besar daripada gengsinya. "Baiklah, aku setuju." Abu Nawas dengan anggun dan agak kegeeran duduk di singgasana Baginda Raja. Sambil menempuk-tempuk sandaran kursi yang empuk, ia berkata dengan lantang, "Baik, sekarang dengarkan jawabanku. Saat ini Allah sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa." Semua orang menahan nafas. Para ulama membuka telinga lebar-lebar. Baginda Raja menatap tajam, penasaran setengah mati. Allah sedang mengangkat Abu Nawas menjadi raja, dan Harun al-Rasyid menjadi rakyat biasa. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Lalu Baginda Raja tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Para ulama juga tertawa sambil geleng-geleng kepala. Dengan wajah polos, Abu Nawas berdiri dari singgasana dan berkata, "Lihatlah Baginda,
Allah Maha Kuasa mengatur segalanya. Dalam sekejap, kedudukan bisa dibolak-balik. Baginda Raja masih tertawa sambil menyeka air matanya. Kau benar-benar cerdik, Abu Nawas. Bahkan pertanyaan tersulit pun bisa kau jawab dengan cerdas dan sangat kocak. Baginda melanjutkan, aku tidak marah, malah sangat terhibur. Kau memang pantas mendapat hadiah atas kecerdasanmu. Abu Nawas tersenyum lebar. Terima kasih Baginda. Kalau boleh tahu, hadiahnya bisa dicarikan sekarang kan? Soalnya hutang kopi saya belum lunas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada raja, aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku. Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya. Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku, mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya? Abu Nawas tersenyum santai. Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali. Tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya? Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah. Abu Nawas mengangguk, itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, kalau begitu jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia? Abu Nawas dengan tenang menjawab, guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar? Benar, jawab guru besar itu dengan bangga. Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka? Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar. Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir? Abu Nawas tersenyum lebar. Guru besar, apakah Anda punya jam tangan? Tentu saja, jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam. Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja? Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, aku mengaku kalah. Dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Kebenaran hanya milik Allah.
Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam saat sedang berjalan di hutan, Abu Nawas tersandung sesuatu. Ia melihat sebuah kendi tua dan berdebu di tanah. Karena penasaran, ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Tiba-tiba dari dalam kendi keluar asap tebal. Lalu muncul sosok jin besar dan menyeramkan. Terima kasih telah membebaskanku, wahai manusia. Aku adalah jin yang sudah terkurung di dalam kendi ini selama ratusan tahun. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu, kata jin dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengelus janggutnya dan tersenyum licik. Baiklah jin, permintaan pertamaku adalah, aku ingin kau menangis. Jin terkejut. Apa? Kenapa kau ingin aku menangis? Aku ini jin perkasa, aku tidak menangis. Pokoknya itu permintaanku, kata Abu Nawas tegas. Jin mulai berpikir keras. Ia mencoba mengenang masa lalunya yang sedih, tapi tetap saja tidak bisa menangis. Abu Nawas mendekatinya dan berkata, baiklah, kalau kau tidak bisa menangis dengan cara biasa, aku akan membantumu. Abu Nawas lalu berdiri di depan jin dan mulai bercerita. Dulu, ada seorang jin yang terkurung di dalam kendi selama ratusan tahun. Ia menunggu dengan sabar sampai akhirnya seseorang membebaskannya. Tapi malangnya, orang pertama yang ditemuinya malah menyuruhnya menangis. Bukankah itu menyedihkan? Jin terdiam. Ia mulai berpikir. Lalu matanya berkaca-kaca. Kemudian air mata mulai mengalir dari matanya. Itu memang sangat menyedihkan. Jin pun menangis terseduh-seduh. Abu Nawas tertawa puas. Bagus. Sekarang aku akan menyampaikan permintaan keduaku. Jin yang masih terisak bertanya, apalagi permintaanmu? Aku ingin kau tertawa, kata Abu Nawas. Hah? Aku baru saja menangis. Sekarang kau menyuruhku tertawa. Itu tidak mungkin, kata Jin sambil mengusap air matanya. Oh, sangat mungkin, kata Abu Nawas. Karena baru saja aku menyuruh jinnya perkasa menangis, dan dia benar-benar menangis. Bukankah itu sangat lucu? Jin terdiam, lalu berpikir. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Benar juga, aku jin perkasa, tapi bisa dibuat menangis hanya karena cerita bodoh. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, sekarang aku akan menyampaikan permintaan ketigaku. Jin masih tertawa. Apa permintaanmu yang terakhir? Abu Nawas mendekati jin dan berbisik, aku ingin kau kembali masuk ke dalam kendi. Jin langsung berhenti tertawa. Hah? Tidak, aku baru saja keluar setelah ratusan tahun terkurung. Tapi itu permintaanku, dan kau harus menepatinya, kata Abu Nawas. Jin pun menangis lagi, lalu dengan terpaksa masuk kembali ke dalam kendi. Sebelum menutup kendi itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengabulkan semua permintaanku. Sampai jumpa ratusan tahun lagi. Lalu ia menutup kendi dan menguburnya kembali ke tanah. Sementara itu di dalam kendi, jin menangis sambil tertawa, bingung dengan kejahilan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas menerima undangan dari seorang saudagar kaya di kota sebelah. Untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah hutan yang dikenal sebagai hutan keramat. Orang-orang di desa sudah memperingatkannya bahwa banyak yang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali lagi. Namun seperti biasa, Abu Nawas dengan santai berkata, apalah artinya hutan keramat bagi orang sekeren aku? Bahkan setan pun mungkin akan meminta tanda tanganku. Dengan keyakinan penuh, ia pun memasuki hutan. Awalnya semua berjalan lancar. Ia bernyanyi kecil, menikmati angin yang sejuk dan kicauan burung. Namun semakin ia jauh melangkah, pohon-pohon tampak semakin besar dan menyeramkan. Jalan setapak yang ia lalui tiba-tiba menghilang, digantikan oleh semak belukar yang lebat. Saat mencari jalan keluar, Abu Nawas bertemu dengan seorang pria tua berjanggut panjang yang tiba-tiba muncul dari balik pohon. Siapa kau orang asing? Berani-beraninya kau masuk hutan ini tanpa izin, kata pria itu dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum lebar. Maafkan saya Pak Janggut Panjang, saya hanya seorang musafir yang tersesat.
Tapi kalau Anda mau, saya bisa jadi tamu kehormatan Anda. Pria tua itu tertawa kecil. Hutan ini bukan tempat untuk bercanda. Kau harus membuktikan keberanianmu, atau tidak akan bisa keluar dari sini. Pria tua itu membawa Abu Nawas ke sebuah tempat terbuka. Di sana, bayangan aneh muncul di tanah, menari-nari tanpa ada orang yang bergerak. Kalau kau bisa menari lebih baik dari bayangan ini, aku akan biarkanmu lewat, kata pria itu. Abu Nawas memutar otak. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain dari kantongnya dan mulai menari sambil melambai-lambaikan kain itu. Gerakannya sangat aneh, seperti ikan yang melompat dari air. Pria tua itu heran. Apa yang kau lakukan? Itu bukan menari, itu seperti kau sedang kesurupan. Abu Nawas tertawa. Ini seni kontemporer, Pak Tua. Kalau bayangan itu bisa menari bebas, kenapa saya tidak? Pria tua itu tertawa terbahak-bahak dan membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas melihat patung-patung menyeramkan yang tampak seperti manusia nyata. Pria tua itu berkata, salah satu dari mereka adalah manusia hidup yang terjebak kutukan. Temukan dia jika kau ingin keluar. Abu Nawas mendekati setiap patung dan berkata, hei, siapa yang ingin bebas? Angkat tangan sekarang juga. Semua patung diam, kecuali satu yang refleks mengangkat tangannya. Ternyata dia adalah manusia yang terkutuk. Abu Nawas tertawa. Lihat, saya bahkan bisa membuat patung angkat tangan. Sekarang, biarkan saya lewat. Pria itu terkejut dengan kecerdikan Abu Nawas dan akhirnya mengizinkannya untuk pergi. Setelah melalui berbagai tantangan, Abu Nawas akhirnya menemukan jalan keluar. Saat tiba di kota, ia menceritakan pengalamannya kepada saudagar dan warga setempat. Jadi, apa pelajaran dari perjalananmu di hutan keramat? Tanya salah satu warga. Abu Nawas tersenyum lebar. Pelajarannya adalah, kalau kau tersesat, bawa otak dan keberanianmu, bukan cuma bekal makanan. Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun menikmati jamuan di rumah saudagar dengan penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengangkat beberapa gubernur baru untuk mengurus wilayah-wilayah di kerajaannya. Para gubernur ini adalah orang-orang yang merasa sangat pintar dan sering membantah keputusan raja, karena menganggap diri mereka lebih tahu segalanya. Melihat ini, sang raja merasa kesal. Bagaimana mungkin para gubernur ini berani membantahku, padahal aku yang mengangkat mereka. Aku harus memberi mereka pelajaran, pikirnya. Lalu sang raja memanggil Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menguji para gubernur baru ini. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar secerdas yang mereka kira. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baik Baginda, serahkan urusan ini kepadaku. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang semua gubernur baru ke sebuah perjamuan mewah di istana. Makanan melimpah, minuman segar dan hiburan menarik membuat para gubernur merasa sangat senang. Namun di tengah-tengah jamuan, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, wahai para gubernur, karena kalian adalah orang-orang terhormat, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Para gubernur yang sombong itu langsung tertarik. Apa pertanyaannya? Kami pasti bisa menjawabnya, kata salah satu gubernur dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum dan berkata, baiklah, pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih penting, raja atau gubernur? Sang gubernur langsung menjawab, tentu saja gubernur lebih penting. Kami yang mengurus rakyat secara langsung, sedangkan raja hanya duduk di istana. Gubernur lainnya ikut menimpali, benar, tanpa gubernur kerajaan akan kacau, jadi kami lebih penting. Mendengar jawaban ini, Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu aku punya tantangan untuk kalian. Abu Nawas lalu membawa sebuah kendi besar berisi air dan berkata, bayangkan kendi ini adalah kerajaan. Air di dalamnya adalah rakyat, dan leher kendi ini adalah sang raja. Nah, kalian para gubernur adalah tutup kendi ini. Para gubernur mengangguk, merasa ini hanyalah perumpamaan biasa. Lalu dengan cepat Abu Nawas mengeluarkan kendi itu dan membuka tutupnya. Semua air di dalam kendi langsung tumpah ke tanah. Para gubernur terkejut. Apa maksudnya ini Abu Nawas?
tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum santai. Lihatlah, saat tutup kendi ini dibuka, airnya langsung keluar dan hilang. Begitu pula dengan kalian. Jika seorang gubernur merasa lebih penting dari raja dan tidak mau tunduk kepadanya, maka seperti air dalam kendi, rakyat pun akan berantakan. Para gubernur terdiam. Wajah mereka mulai memerah. Mereka akhirnya sadar bahwa tanpa raja, mereka tidak akan punya kekuasaan apa-apa. Saat itulah Raja Harun al-Rasyid masuk ke ruangan dengan tawa puas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Para gubernur ini akhirnya mengerti pelajaran mereka. Sejak hari itu, para gubernur tidak lagi membantah raja sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, seorang pandita dari India datang ke istana Raja Harun al-Rasyid. Ia terkenal pandai berdebat dan ingin menguji kecerdasan orang-orang di negeri Baghdad. Dengan penuh percaya diri, ia berkata di hadapan raja dan para ulama, "Wahai raja, tahukah engkau bahwa Ka'bah sebenarnya adalah milik agama kami, agama Hindu?" Seluruh ruangan mendadak hening. Para ulama melotot tak percaya, bahkan raja pun terkejut. Tapi sebelum raja sempat berbicara, Abu Nawas yang duduk di sudut ruangan tersenyum dan maju ke depan. "Wahai pandita, apa alasanmu mengatakan Ka'bah milik agama Hindu?" tanya Abu Nawas dengan santai. Sang pandita tersenyum puas, mengira ia bisa memenangkan perdebatan ini dengan mudah. Ia menjawab, "Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus. Dalam ajaran kami, dewa-dewa kami juga disembah dalam kuil berbentuk kubus. Itu berarti Ka'bah adalah tempat ibadah kami." Mendengar itu, Abu Nawas hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum. Lalu ia berkata, "Wahai pandita, aku paham sekarang. Jadi menurutmu sesuatu yang mirip berarti milik yang satu sama lain?" Pandita mengangguk dengan penuh keyakinan. "Benar sekali, karena Ka'bah mirip dengan kuil Hindu, maka ia milik agama kami." Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Bukankah di India ada banyak sungai, dan di Baghdad juga ada sungai? Lalu apakah Baghdad juga milik India?" Pandita itu terdiam, tapi ia tetap bersikeras. "Itu berbeda, aku berbicara tentang bentuk bangunan." Abu Nawas mengangguk lalu bertanya, "Baiklah, di India ada banyak sapi, dan di Baghdad juga ada sapi. Apakah itu berarti semua sapi di Baghdad adalah milik India?" Pandita mulai gelisah. "Tidak begitu," jawabnya dengan gagap. Abu Nawas tersenyum lebar. "Jadi, kalau ada dua benda yang mirip, itu tidak berarti satu milik yang lain, bukan?" Pandita mulai berkeringat, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang dengarkan baik-baik, wahai pandita. Jika aku memakai jubah panjang seperti milikmu, apakah itu berarti aku adalah pendeta Hindu?" Pendeta semakin bingung dan akhirnya berkata, "Tentu saja tidak." Lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Begitu pula dengan Ka'bah. Walaupun bentuknya mirip dengan kuilmu, itu bukan berarti ia milik agamamu. Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, jauh sebelum agama Hindu lahir. Itu adalah rumah ibadah bagi umat Islam, bukan milik siapapun selain Allah." Seluruh ruangan bersorak, tertawa dan bertepuk tangan untuk Abu Nawas. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Pandita, engkau datang dengan penuh percaya diri, tapi pulang dengan kepala pusing karena Abu Nawas." Sang pandita hanya bisa menunduk malu, dan akhirnya pamit dengan wajah merah padam. Sementara itu, Abu Nawas menikmati kemenangan dan menikmati makanan lezat dari dapur istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar, dan ia melihat seorang gadis cantik menjual bunga. Wajahnya yang menawan membuat hati Abu Nawas berdebar kencang. Gadis itu bernama Zahra, terkenal karena kecantikannya di seluruh negeri. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati Zahra. "Wahai Zahra, bunga yang kau jual tak seindah senyummu. Apakah aku boleh membeli hatimu bersama sekuntum bunga ini?" katanya dengan gaya puitis. Zahra tertawa kecil. "Abu Nawas, kau memang pandai bicara. Namun, jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu dengan satu syarat." Abu Nawas menatapnya penuh semangat. "Sebutkan syaratnya, dan aku akan melakukannya, walau itu berarti mendaki gunung atau menyeberangi lautan." Zahra tersenyum licik.
Kalau begitu, kau harus menguras laut hingga kering. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Orang-orang yang mendengar syarat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Zahra sengaja memberi tugas mustahil untuk menolak Abu Nawas tanpa menyinggung perasaannya. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangguk mantap. "Baiklah Zahra, aku akan melakukannya. Beri aku waktu seminggu." Abu Nawas mulai berjalan keliling desa, mengumpulkan ember, panci, dan temayan dari semua orang. Ketika ditanya untuk apa, ia menjawab, "Aku sedang menjalankan misi cinta." Abu Nawas tiba di tepi laut membawa semua wadah. Dengan penuh semangat, ia mulai menimba air laut menggunakan sendok kecil, memasukkannya ke dalam ember. Setiap orang yang lewat menonton dengan heran. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Laut ini tak akan pernah kering," kata seorang nelayan sambil tertawa. "Biarkan aku mencoba. Kalau berhasil, aku akan menikahi Zahra," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mengetahui bahwa usahanya tidak mungkin selesai sendiri, Abu Nawas memutuskan meminta bantuan Raja Harun al-Rasyid. Ia menulis surat, "Yang mulia Raja, saya sedang menjalankan tugas besar, menguras laut demi cinta. Namun untuk sukses saya butuh bantuan Anda, mengirim angin agar air laut cepat mengering. Mohon pertimbangkan." Raja yang membaca surat itu langsung tertawa. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas di tepi laut. "Abu Nawas, ini tugas mustahil. Mengapa kau melakukan ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, jika aku gagal, maka aku telah berusaha dengan cinta. Namun jika Anda membantu, aku yakin laut ini bisa kering lebih cepat." Raja yang sudah mengenal kelicikan Abu Nawas akhirnya mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Raja memanggil Zahra ke istana. Di depan banyak orang, Raja berkata, "Zahra, Abu Nawas telah melakukan apa yang kau minta. Ia berjuang siang dan malam menguras laut. Tidakkah kau melihat ketulusannya?" Zahra yang awalnya ingin menguji Abu Nawas akhirnya tersentuh. "Tuanku Raja, aku tidak menyangka Abu Nawas seberani ini. Aku bersedia menikah dengan Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Zahra, ternyata menguras laut tidak sesulit menguras hatimu." Orang-orang tertawa riuh. Cinta dan kecerdikan Abu Nawas akhirnya membawa kebahagiaan, dan pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para penasehatnya. Namun ia merasa bosan. Untuk menghibur diri, ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa membuat suasana menjadi menarik. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyapanya dengan senyum licik. "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Katakan padaku, berapa tinggi badan para nabi Allah? Bisakah kau menjawabnya dengan tepat?" Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi pertanyaan Raja tersenyum kecil. Ia tahu Raja pasti ingin mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Namun ia tetap menjawab dengan gaya khasnya. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "tinggi badan para nabi Allah pasti sesuai dengan tugas dan keperluan mereka." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang menghuni bumi, tentu harus tinggi dan besar. Maka tingginya mencapai langit ketujuh." Raja tertawa kecil lalu bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh?" Abu Nawas tersenyum. "Nabi Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir. Jadi beliau pasti tinggi, tapi tidak setinggi Nabi Adam, mungkin setinggi tiang kapal." Raja mulai tertarik, tetapi ia tetap ingin menjebak Abu Nawas. "Bagaimana dengan Nabi Musa?" "Nabi Musa adalah pemimpin yang membawa umatnya melewati Laut Merah," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Maka beliau cukup tinggi untuk melihat seluruh umatnya dari kejauhan, tapi tidak sampai menenggelamkan dirinya di laut." Raja semakin penasaran dan mulai mempersulit Abu Nawas. "Kalau begitu, bagaimana dengan tinggi Nabi Muhammad?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Baginda, Nabi Muhammad adalah teladan sempurna bagi umat manusia. Tingginya cukup sedang, sehingga semua orang merasa nyaman di dekatnya. Tidak terlalu tinggi untuk membuat orang merasa kecil,
dan tidak terlalu pendek untuk membuatnya terabaikan. Raja terdiam sejenak lalu tertawa keras. Jawabanmu sangat licik, Abu Nawas. Tapi aku belum selesai. Apa buktimu bahwa semua jawabanmu benar? Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, kalau aku harus membuktikan tinggi badan para nabi, maka Baginda harus membuktikan bahwa pertanyaan Baginda masuk akal. Apakah Baginda pernah melihat para nabi secara langsung? Raja terkejut dan tidak bisa menjawab. Para penasihatnya pun ikut tertawa pelan, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, Baginda, tinggi badan para nabi bukanlah hal penting untuk kita ketahui. Yang lebih penting adalah tinggi akhlak dan keteladanan mereka, yang menjadi inspirasi bagi umat manusia. Raja akhirnya mengangguk tersenyum puas. Seperti biasa Abu Nawas, kau berhasil membuatku kagum sekaligus bingung. Kau memang yang paling cerdik. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di Baghdad hiduplah seorang pendeta sombong yang menganggap dirinya paling pintar dan tidak pernah mau kalah di dalam berdebat. Ia mendengar bahwa Abu Nawas terkenal cerdik dan sering menang dalam perdebatan. Pendeta itu berpikir, jika aku bisa mengalahkan Abu Nawas, aku akan semakin dihormati. Maka ia mengundang Abu Nawas untuk berdebat di hadapan banyak orang. Di alun-alun kota, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan perdebatan antara Abu Nawas dan sang pendeta. Pendeta itu berkata, Abu Nawas, kau ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku. Aku tahu segalanya tentang agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Abu Nawas tersenyum. Oh, begitu. Kalau begitu, mari kita uji kecerdasan kita dalam berdebat. Pendeta itu mulai bertanya, jika Tuhan itu ada, tunjukkan bentuknya. Abu Nawas dengan santai menjawab, bisakah kau menunjukkan bentuk akalmu? Jika kau bisa, aku bisa menunjukkan bentuk Tuhan. Pendeta itu terdiam, orang-orang mulai tertawa. Lalu pendeta bertanya lagi, kalau begitu, di mana Tuhan berada? Abu Nawas tersenyum dan kemudian balik bertanya, di mana udara berada? Pendeta itu mulai kesal. Kemudian Abu Nawas berkata, Tuhan ada di mana-mana, seperti udara yang kau hirup di setiap saat, tapi tak bisa kau lihat. Orang-orang bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Pendeta itu semakin marah karena merasa kalah. Ia pun berdiri dan berkata, Abu Nawas, aku muak dengan omong kosongmu. Tiba-tiba pendeta itu menendang Abu Nawas. Begitu kakinya menyentuh Abu Nawas, tiba-tiba kepala pendeta itu berubah menjadi kepala babi. Orang-orang yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Pendeta itu panik. Apa yang terjadi? Kenapa kepalaku berubah? Abu Nawas mengusap jubahnya dengan tenang dan berkata, Tuhan tidak suka kesombongan, apalagi menyakiti orang lain tanpa alasan. Mungkin ini peringatan untukmu. Pendeta itu langsung berlutut dan memohon, Abu Nawas, tolong kembalikan kepalaku seperti semula. Abu Nawas tersenyum, aku tidak bisa mengubahnya, hanya Tuhan yang bisa. Tapi cobalah bertobat dan mintalah ampun dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh penyesalan, pendeta itu berdoa dan meminta maaf kepada Abu Nawas serta orang-orang yang hadir. Tak lama kemudian, kepalanya pun kembali seperti semula. Pendeta itu langsung menyadari kesalahannya dan berkata, Abu Nawas, kau memang lebih cerdik dan bijaksana. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati. Orang-orang bersorak gembira, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Dan seperti biasa, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengalahkan kesombongan tanpa harus menggunakan kekerasan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri, sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala.
Tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi? Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, lalu kalian mengharamkan babi karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi mana yang lebih bersih? Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya. Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, nah sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing. Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung. Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina. Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya. Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, jadi siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini? Tawa pun pecah. Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup. Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata, perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai, Baginda, percayakan saja pada hamba, sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan. Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal? Abu Nawas menjawab dengan tenang, pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan. Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah?
Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna? Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab. Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan. Abu Nawas tersenyum bijak. Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya. Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, aku kalah Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa. Raja Harun tertawa puas dan berkata, Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan. Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, hamba hanya menjelaskan kebenaran baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya. Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas merasa dirinya kurang ilmu dan ingin menjadi lebih sakti. Ia mendengar ada seorang pertapa tua yang konon memiliki kesaktian luar biasa. Abu Nawas pun pergi menemui sang pertapa di puncak gunung. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan, akhirnya ia sampai di gubuk kecil tempat pertapa itu tinggal. Wahai guru, aku ingin belajar ilmu kesaktian, kata Abu Nawas penuh semangat. Sang pertapa mengelus jenggotnya dan tersenyum. Anak muda, belajar ilmu sakti itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Apakah kau siap? Tentu guru, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Sang pertapa pun berkata, baiklah, ada 3 ujian yang harus kau lalui sebelum aku mengajarkan ilmu kesaktianku. Sang pertapa membawa Abu Nawas ke sebuah batu besar dan berkata, jika kau ingin menjadi sakti, kau harus mengangkat batu ini. Abu Nawas berusaha mengangkatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan mendorong dengan sekuat tenaga. Namun batu itu tidak bergerak sama sekali. Abu Nawas terjatuh ke tanah sambil menggap-menggap. Guru, ini mustahil. Batu ini terlalu berat. Sang pertapa tersenyum. Pelajaran pertama, jangan memaksa diri pada sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Gunakan akal, bukan otot. Abu Nawas mengangguk sambil berpikir, oke, kalau begitu aku akan pakai akal di ujian berikutnya. Sang pertapa lalu berkata, sekarang kau harus bertapa di dalam hutan selama 1 malam tanpa makan dan tanpa minum. Abu Nawas mengangguk dan pergi ke dalam hutan. Namun baru beberapa jam perutnya mulai keroncongan. Saat itulah ia melihat ada seekor ayam lewat. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas menangkap ayam itu dan memasaknya. Aku memang tidak boleh makan di hutan, tapi siapa bilang aku tak boleh makan di dekat hutan, katanya sambil tersenyum licik. Keesokan harinya, ia kembali ke pertapa dengan wajah puas. Sang pertapa bertanya, apakah kau berhasil bertapa? Abu Nawas menjawab, tentu guru, aku tetap di dekat hutan dan berhasil bertahan. Sang pertapa tertawa dan berkata, pelajaran kedua, orang cerdik selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Abu Nawas mengangguk bangga. Aku siap untuk ujian terakhir, guru. Sang pertapa lalu berkata, sekarang ujian terakhir. Kau harus tetap tersenyum, meskipun aku memarahimu dan menghina dirimu. Abu Nawas mengangguk. Lalu sang pertapa mulai mencaci maki Abu Nawas. Kau ini bodoh, pemalas, tidak pantas jadi muridku. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa semakin marah. Kau tidak punya otak, bahkan kucing lebih pintar darimu. Abu Nawas tetap tersenyum. Sang pertapa mulai curiga. Kenapa kau tetap tersenyum? Abu Nawas menjawab santai. Karena aku sudah belajar dari 2 ujian sebelumnya, guru. Maksudmu? Tanya sang pertapa. Abu Nawas tersenyum licik. Aku tidak mau memaksa diri seperti mangkat batu. Dan aku selalu mencari jalan keluar dalam situasi sulit. Maka dari itu, aku menutup telinga sejak tadi.
agar tak mendengar hinaanmu. Sang pertapa terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Baiklah, kau tak butuh ilmu sakti, karena kecerdikanmu sudah lebih hebat dari kesaktian. Abu Nawas pulang dengan bangga, merasa bahwa kecerdikan adalah ilmu paling sakti yang pernah ia pelajari. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.